pemirsa, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita Produksi VOA yang kali ini kami bawakan di minggu pertama bulan suci Ramadan dari Amerika Serikat. Bersama saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Nah, kali ini saya itu penasaran ya, kalau di Amerika itu ibadah puasanya apakah lebih panjang? Terutama saat ini kan musim semi ya di Amerika Serikat. Apakah lebih panjang dibandingkan di Indonesia? Jadi kalau sekarang nih saya sahurnya kira-kira jam 5.15 itu imsak dan nanti bukanya 7.45. Tapi nantinya sahurnya menjadi lebih awal 45 menit dan bukanya menjadi lebih lambat 30 menit. Jadi lumayan panjang, sekitar 14-an jam, tapi tidak sepanjang tahun sebelumnya yang kita merayakan bulan Ramadan itu pas di tengah musim panas, itu bulan Mei. Benar sekali, apalagi di musim panas itu cuacanya benar-benar panas banget ya di Amerika Serikat itu ya, Nak, ya. Dan kalau kita biasanya bisa buka puasa bersama gitu ya, sekarang karena pandemi tentunya tidak ada lagi aktivitas seperti itu, semuanya berganti ke virtual. Di sini ada sebagian komunitas Islam di Amerika Serikat itu menjalankan taraweh mereka, ibadah taraweh mereka dalam Ramadan kali ini, terutama karena beberapa rumah ibadah di beberapa negara bagian itu sudah memperbolehkan untuk membuka kembali fasilitas mereka. Dan juga selanjutnya kita akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana para pemuka muslim di seluruh Amerika Serikat itu mengajak warga untuk ayo jangan sungkan ikut vaksinasi walaupun di bulan puasa, dan bagaimana mereka memerangi hoax atau misinformasi tentang vaksinasi itu. Membaiknya kondisi pandemi COVID-19 di Amerika Serikat membuat komunitas Muslim Amerika bersyukur. Ramadan tahun ini mereka bisa kembali sholat 5 waktu dan sholat taraweh di masjid selama bulan Ramadan, mengikuti aturan pembatasan sosial masing-masing Pemda. Imam Center Masjid Diaspora Indonesia di Silver Spring, Maryland misalnya, mengikuti aturan pemerintah Montgomery County. Aturan pemerintah setempat telah mengizinkan semua rumah ibadah meningkatkan kapasitas untuk sampai dengan 50%. Insya Allah kami akan melakukan taraweh dengan kapasitas 50%, kemungkinan sekitar 200 orang. Tentunya tetap dengan mengikuti protokol kesehatan seperti distancing, pakai mask, dicek suhu temperatur. Tahun lalu pada awal pandemi, kegiatan Ramadan Imam Center dan masjid-masjid lain di Amerika Serikat berlangsung virtual. We didn't have our in-person last year, for Ramadan. It was all virtual. So we actually had to cancel Tarawih prayers. I mean, at that time, of course, we had no idea what was going on. You didn't even know that outdoor was safer, or things like that, right? So kegiatan Ramadan lainnya tetap menggunakan tata cara tahun lalu, kajian Ramadan secara virtual, sedangkan iftar atau buka puasa bersama ditiadakan, diganti iftar lantatur alias drive-thru. Sementara Imam Center membatasi tarawih di masjid untuk jamaah laki-laki saja. Ya, kebetulan belum ada pandemi itu bisa sampai 500 lebih, hampir 600 ya. Dan karena demand-nya sangat tinggi, tahun lalu tidak ada, jadi kami melihat ini potensinya, antusiasnya dari jemaah kita semua, bukan yang Indonesia dan non-Indonesia, itu akan banyak. Sedangkan lainnya tetap membuka pintu bagi jamaah perempuan sambil melihat situasi. No, we're planning for both, since this is not between males and females. We're definitely planning for fairly equal capacity for the men and the women, but we'll see. Seperti tahun lalu mereka menyiarkan sholat tarawih maupun khutbah secara streaming. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Sarif Muhammad, imam dari Darul Hijrah Islamic Center di Minneapolis, Minnesota, dalam khutbah pada sholat zuhur berusaha meyakinkan komunitas Somalia Amerika akan vaksin COVID-19. Bekerja sama dengan tenaga medis, masjid ini pun menjadi klinik vaksinasi. And we are trying to put the faith and the healthcare together. And when the people see and the community see their mosques, the mosques they come and pray. We also hold a vaccine. Ini adalah bagian dari upaya nasional pemerintahan Joe Biden melibatkan pemuka semua agama. Diharapkan upaya ini meningkatkan kesadaran vaksinasi, terutama di antara warga etnis minoritas. Unfortunately, many
who could most benefit because they are at highest risk of serious and even life-threatening infections are still holding back. Houses of worship are houses of hope. Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas Somalia tak luput dari pesan-pesan anti-vaksinasi hingga teori konspirasi. Di antaranya teori bahwa vaksin campak, gondok, dan rubella menyebabkan autisme. Teori yang disangkal ahli medis. Sedangkan teori seputar vaksin COVID-19 adalah vaksin yang tidak akan membantu, sebaliknya justru membahayakan tubuh. Oh, this virus is serious. Any Muslim, you need, please, this is a requirement to take this shot. Don't listen all this conspiracy that people talking about. This is kind of medicine. Islam is not against any medicine. And the immigrant community in particular, we grow up in multi-generational households. And so to protect one another, we must wear our masks like we are today, and we must also get vaccinations. Di Amerika Serikat, secara keseluruhan, lebih dari setengah dari semua kasus COVID dan hampir setengah dari 550.000 kematian di negara itu terjadi di antara orang keturunan Afrika dan Amerika Latin. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Nah, Jin, nanti kita akan mengajak pemirsa tentunya untuk menyaksikan berbagai liputan lainnya mengenai Ramadan di Amerika Serikat di minggu pertama ini. Tapi sebelumnya kita istirahat dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia kita. Kembali dalam dunia kita di minggu pertama bulan suci Ramadan, pemirsa, masih ditemani saya dan Virginia dari Virginia. Dan berikutnya ini kami ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebuah masjid dimanfaatkan atau digunakan untuk menyalurkan bantuan makanan. Ada satu app atau aplikasi di telepon genggam yang bisa digunakan untuk mensosialisasikan soal bencana alam sehingga warga itu bisa lebih aware dengan informasi atau warning, peringatan tentang bencana alam yang terjadi. Dan dengan komunitas agama ini, dengan komunitas religius mereka, itu mereka akan lebih aware dan bisa lebih seksama untuk memperhatikan langkah apa yang akan mereka ambil. Kita ikuti liputannya. Panjangnya antrian untuk bantuan makanan di pekarangan Dar al-Hijrah Islamic Center di Falls Church, Virginia, merupakan bukti dampak pandemi. I'm not come regularly, but I'm starting about 3-4 months ago. I have family and we have no work. Coming here for more than 5 years. Masjid yang berjarak 16 km di barat Washington DC ini menyalurkan bahan makanan gratis. Sebagian adalah penerima baru, tapi sebagian lainnya harus bergantung pada bantuan ini sejak bertahun-tahun lalu. Biasanya paket terdiri atas ayam halal serta sejumlah sayuran pokok, seperti bawang, tomat, dan kentang. Every Thursday, about over 100 families that we deal with, they are registered with us, and we use a system through the county. So if they already registered, we do have them in the system as well. Isu kelaparan bukanlah hal baru di Amerika Serikat. Menurut lembaga amal Feeding America, sejak pandemi sekitar 1 dari setiap 6 orang di Amerika beresiko kelaparan. Bank makanan di seluruh Amerika mencatat naiknya permintaan bantuan seiring melonjaknya jumlah warga yang menganggur. People think, you're living in America, nobody goes hungry. But you'll be surprised how many people do. If they're gonna think, should they save their money for lunch or do they pay their rent? They gotta pay their rent first. Ratusan pusat komunitas dan keagamaan di seluruh Amerika Serikat menjadi lokasi distribusi mingguan untuk bantuan dari berbagai bank makanan. Sebagai jaringan terbesar, Feeding America mengelola 200-an bank makanan, menerima dan mengumpulkan sekian ton sumbangan makanan per tahun yang lalu disebarkan oleh relawan. The definition of poverty or a poor person that we have in Pakistan, India or other countries is when you don't have shoes on your feet and your clothes are torn. But in America,
The poor will approach you driving a car. Car is not a luxury here, it is a necessity. Tambah relawan dan staf, mayoritas penerima bantuan di sini adalah mereka yang tidak berpendidikan tinggi atau lancar berbahasa Inggris, sehingga sulit untuk mendapat pekerjaan. Mereka adalah kelompok orang yang hidupnya relatif selalu susah di negara ini. Dari Falls Church, Virginia, VOA. Kebakaran hutan di Paradise, California pada 2018 banyak berdampak pada komunitas agama. Tapi tempat-tempat ibadah juga menjadi bagian respons bencana. Gereja menjadi tempat penampungan, sementara kelompok amal seperti Islamic Relief membantu pasca bencana di Paradise maupun North Carolina. Tarping rules after hurricanes and tornadoes and whatnot. So they're just well-developed system that the sort of collection of organizations have really developed over the year after Katrina. Kelompok agama memang cenderung aktif dalam kegiatan sosial, tapi menurut analis, baru badai Katrina pada 2005 yang membuat mereka semakin terlibat dalam respons terhadap bencana. It was really after Katrina that there was a real realignment of understanding from the federal government side that faith communities were important actors in the disaster response system and that they needed to be part of the sort of whole community approach. Peneliti di University of Southern California di Los Angeles mengembangkan aplikasi ponsel untuk membantu relawan bencana memahami berbagai kelompok agama agar bisa maksimal membantu korban bencana dengan beragam latar belakang keimanan. As opposed to just going through, doing tons of research online to making sure that you're being sensitive to the individuals that you're dealing with. Islamic Relief sering bekerja sama dengan sebuah gereja Metodis. As bad as disasters are, they are the one place where people gather and have a common goal for doing good. Di New York yang warganya sangat beragam latar belakang, aplikasi ini juga sangat membantu. Menurut seorang penggerak dialog lintas agama yang ikut mengembangkan aplikasi ini. What do Sikhs believe? What do they eat? What are their burial practices? What would their shelter practices be? Pertanyaan serupa juga berlaku bagi umat Hindu atau Kristen Pantai Costa dan lain-lain, agar bantuan bisa lebih tepat guna. Demikian laporan tim VOA. Nah pemirsa, kita masih punya banyak liputan lainnya, tapi setelah ini, yang satu ini kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Dunia Kita. Pemirsa, kembali dalam Dunia Kita di minggu pertama bulan suci Ramadan dari Amerika Serikat. Dan kini waktunya untuk Virginia dan saya menjawab pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk ke redaksi, kali ini dari Biru di Jakarta. Halo. Halo, perkenalkan aku Biru dari Jakarta. Jadi aku mau tanya dong VOA, kira-kira gimana ya masyarakat muslim di Amerika menghadapi bulan Ramadan di masa lockdown seperti saat ini? Thank you, VOA. Terima kasih pertanyaannya Biru. Ini menarik ya, karena kalau misalnya kita lihat komposisinya di Amerika Serikat itu juga warga Muslim itu hanya 1% atau sekitar 3-5 jutaan populasinya di Amerika Serikat. Betul. Ya. Dengan populasi yang sangat kecil tersebut, otomatis mereka jadi minoritas dan kadang-kadang juga masih banyak warga Amerika itu yang belum sepenuhnya paham apa tuh sebenarnya Muslim dan bagaimana cara mereka beribadah dan apa saja yang dilakukan terutama selama bulan Ramadan ini. Tapi yang menarik adalah warga Muslim di Amerika Serikat itu cenderung untuk merayakan bulan suci Ramadan ini, terutama karena pandemi, itu berkelompok dalam komunitasnya. Jadi bisa kita lihat bahwa di banyak masjid itu tuh rata-rata merupakan sebuah usulan atau bangunan dari warga komunitas tertentu. Misalnya Masjid A adalah bentukan dari komunitas Pakistan, Masjid B adalah bentukan komunitas Uighur misalnya. Jadi kita bisa melihat banyak sekali keragaman menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan ini. Tapi juga yang menarik bahwa sekarang ini
mungkin karena sudah vaksinasi berlangsung, jadi lebih ada kepercayaan yang lebih tinggi ya, kepercayaan diri untuk mengadakan ibadah di tempat-tempat umum. Jadi sebagian besar negara bagian itu sudah membuka tempat-tempat ibadah, walaupun dalam pelaksanaannya seperti dalam liputan pertama kita tadi masih sangat-sangat dibatasi dan sama sekali tidak seperti sebelum pandemi. Semoga menjawab Biru. Dan Jenny, berikutnya kita masih ada satu liputan lagi ya. Ini kita akan berkenalan dengan seorang asisten dokter gigi. Ya, kita saksikan pemirsa. Saya pernah Oktober kalau nggak salah ya, Oktober terakhir ketemu tuh pasien Jumat. Seninnya saya dapat dari manajer kita, si itu barusan dia telepon dia positif. Jadi kebayang nggak sih, stres sih ya. Itulah sekelumit pengalaman Eka Widiawati, seorang diaspora Muslim Indonesia menjalani profesinya sebagai asisten dokter gigi di klinik Alpine Dental selama masa pandemi. Di awal pandemi, klinik yang terletak di Gaithersburg, Maryland ini sempat tutup selama 2 bulan. Setelah dibuka kembali, klinik ini menerapkan protokol kesehatan ketat dan hanya menerima pasien dengan schedule yang telah disepakati. Pemilik klinik, Dr. Ajmal Khan, memastikan bahwa setiap karyawan memakai alat pelindung diri, beberapa lapis pakaian, dan masker saat bekerja. Apalagi saya ada cucu ya, ada anak, itu pasti khawatir. Cuman alhamdulillahnya kita benar-benar ketat ya. Tapi seketat apapun protokol kesehatan yang dilakukan, tetap saja kekhawatiran tertular COVID-19 tetap ada. Ya kita berharap pasien jujur. Namun karena bekerja menurut Widya adalah ibadah, apalagi di bulan Ramadan, ia pun berusaha menghapus kecemasannya. Selama saya hidup di sini, di Amerika dari tahun 2004 ya, keimanan saya akan Allah tuh bukan main ya, dalam hal yang kecil-kecil, pertolongan Dia. Kalau Allah berkenan, semua pasti bisa dijalanin dan kita yakin pertolongan Dia itu ada. And one thing she does is she does everything meticulously. Meticulously means she takes her time, and whatever she does, she wants to do it the right way. And because she was a dentist before, in Indonesia and Jakarta for a long time, she knows preemptively, she knows a lot of procedure. Sebagai sesama Muslim, Dr. Khan juga membuat Widya nyaman bekerja di klinik ini, terutama saat Ramadan. Dan Ramadan tahun ini berbeda karena semua karyawan di Alpine Dental telah mendapatkan vaksin. Ini memberi sedikit rasa aman tanpa mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan. Lainnya apa ya? Bisa vacation. Dari Gaithersburg, Maryland, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Lewat liputan tadi maka tuntas sudah Dunia Kita episode kali ini. Jangan lupa pemirsa, kalau misalnya masih ingin nonton lagi Dunia Kita yang sebelumnya atau juga program-program VOA yang lainnya, kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com dan juga nonton di channel YouTube VOA Indonesia. Dan kami nantikan Anda untuk menjadi sahabat kami di media sosial, Facebook, Instagram, ataupun Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Jangan lupa juga jika Anda punya pertanyaan bisa langsung ditujukan ke sosial media yang kami sebutkan tadi dan akan kami jawab dalam episode Dunia Kita selanjutnya. Ya, dan kami juga tidak lupa ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Kami undur diri dulu dari Fairfax County, Virginia. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.